beberapa kali bertanya ke banyak narasumber, ya. eh Intinya bahwa semua sepakat ketika kemudian kita itu menggetarkan sebuah perasaan penuh cinta, penuh syukur, penuh keberlimpahan, kehidupan seperti itu yang kemudian akan benar-benar terpantul eh, dalam hidup kita. Ya, Jadi hampir semua narasumber itu sepakat gitu. Misal nih ya, kan ada nih seperti case-nya Mbak Rosi Andriani kemarin, dia selalu berterima kasih saat mengeluarkan uang. iya, Jangan lupa betul. nanti panggil teman-temanmu yang lainnya, yang warna merah, warna biru yang Warna banyak biru. ya, kan gitu ya. Ya, Nah, betul. itu kan sebenarnya goals-nya adalah perasaan yang berubah gitu loh. Betul. Perasaan yang berubah gitu. Terus belum lagi TVB sering ngingetin untuk mendoakan orang lain gitu, bahkan orang-orang yang menyakiti kita gitu. Nah, Ya. setelah mendoakan kan ada sebuah rasa yang berubah di dalam diri kita gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak teman-teman di Badan Revolution hidupnya berubah gitu. Nah, mungkin kita berangkatnya dari sini dulu, TVB, sebelum nanti kita masuk ke yang lainnya. Silakan, TVB. Iya, iya Mas Hendra. Hai Mbak Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nggak akan pernah ada habisnya Mas Hendra ketika kita ngobrolin soal cinta gitu. Karena Abundant Revolution itu intinya kan sebenarnya natural kamu adalah cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat gitu. Inti natural kita tuh sebetulnya itu. Jadi sebetulnya abundant revolution itu, Mas Hendra, kalau mau diambil intisarinya gitu ya, ini apa sih materinya? Terus praktekin apa sih intinya? Ini buat panduan juga ya, baik buat alumni ataupun buat yang baru mau belajar manifest istilahnya. Panduannya adalah panduannya itu dihukum semesta seperti cermin. Dia pasti akan memantulkan apapun yang kamu pancarkan secara rasa. Itu panduannya. Nah, substansi inti dari naturalnya kita itu kan sudah tanpa batas dan berkelimpahan karena kita adalah percikan ruhnya Tuhan atau percikan ruhnya Allah atau percikan cahayanya Allah atau percikan energi tanpa batas bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita naturalnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan, pada saat kita lahir kan biasanya tuh Mas Hendra mulai ada dogma-dogma ditanam, Iya. lalu nilai-nilai kamu nah kalau nggak kerja keras kamu nggak akan bisa dapat uang. Atau ada lagi nih di sebagian besar masyarakat kita yang punya dogma, kalau jadi orang kaya dihisapnya terakhir katanya gitu. Jadi harta kamu jangan banyak-banyak. Nah, banyak sekali yang jadi belief, Mas. Jadi belief, jadi dogma. Belum lagi ditambah ketika kita berinteraksi sama keluarga, sama ayah yang mungkin agak tegas, mungkin dia mukul, maksudnya baik, tapi jadi trauma buat anak. Jadi ada luka batin, ada ketakutan, kebingungan. Nah, dogma-dogma dan lapisan emosi itu menutupi Mas Hendra, menutupi naturalnya kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Oke. Akhirnya apa? Yang muncul ke permukaan kan rasa-rasa itu, rasa sedih, khawatir, kecewa, takut, bingung, cemas dan lain-lain. Nah, rasa-rasa itu yang akhirnya ada di dalam memori, ada di dalam data, di dalam pikiran kita, dan data di memori itulah yang dipantulkan karena sebagian besar teman-teman itu memancarkan rasa yang mereka sebenarnya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kan mereka nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti cermin raksasa itu, yang Mhm. mereka akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Kuncinya itu Tuhan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Tuhan dan semesta memberikan, menyajikan, dan mengantarkan apa yang kamu pancarkan secara rasa hati kamu. Jadi kuncinya di situ Mas Hendra, kamu memancarkan apa di rasa hati itu menggambarkan data di dalam pikiran dan perasaannya dia.
Yang dia pancarkan itulah takdirnya. Begitu. Yang Mhm. mereka pancarkan itulah takdirnya, yang mereka pancarkan itulah nasibnya. Kabar baiknya di Abundant Revolution itu dibuka, Mas Hendra. Oke. Siapakah dirimu? Bagaimanakah aturan semesta itu bekerja di dalam hidup kita? Dan bagaimana prakteknya gitu. Nah, kebanyakan di antara teman-teman itu cuma tahu teori aja kebanyakan, Mas Hendra. Tahu teori maksudnya gimana? Kayaknya udah cukup banyak yang membahas siapa dirimu. Sangat banyak yang membahas bahwa dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu banyak yang bahas. Betul, Yang betul. kedua, secara hukum semesta juga banyak Mas yang bahas Mhm. bahwa daleman kamu sama dengan luaran kamu. Istilahnya gitu. Banyak Mas yang bahas bahwa apa yang ada di dalam diri kamu itu memancarkan realita kamu. Bahwa realita kamu berasal dari isi daleman kamu. Itu banyak Mas yang bahas. Yang tidak banyak dilakukan adalah bab tiganya yang ada di Abundant Revolution. Praktek. Mhm. Praktek yang distimulasikan selama 1 bulan. Itu yang tidak ada. Praktek yang distimulasikan, prakteknya berupa apa jadinya? Pertama, berupa sadar nafas syukur. Kenapa harus sadar nafas syukur? Bukankah di dalam proses sadar nafas syukur kita sebenar-benarnya menyadari bahwa energi tanpa batas itu masuk lewat hidung kita, bahwa napas itu adalah jembatan yang mengantarai antara tubuh kita yang ini dengan yang tanpa batas. Nah, ketika kita sadar nafas syukur, kita diajarkan bersyukur gitu, Mas Hendra. Ini di poin latihan pertama aja udah ngasih data syukur. Mhm. Ketika di sini udah mulai habitnya berubah dari yang dulu mengeluh, 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 takut, 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 cemas, 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 menjadi bersyukur, bersyukur, berterima kasih, maka akan muncul apa di dalam realita, Mas Hendra? Oke, Akan oke. menjadi seperti apa yang dilakukan dalam habit yang baru. Habit pertama sadar nafas syukur. Habit kedua ketika sudah menyadari bahwa di dalam sadar nafas syukur, di situ kita merasakan bahwa oh ternyata kita tidak terlepas dari Allah yang maha besar, Allah yang maha tanpa batas itu, kita ada di dalam dia. Gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang putus asa itu kan dia merasa bahwa Allah jauh, Mas Hendra. Iya, iya. Padahal tuh kita ada di dalam dia. Mau kemana lagi kita, Mas? Kita ada Mhm. di dalam kumparannya. Kebanyakan teman-teman yang private coach sama aku, yang dia mau bunuh diri, dia cemas, dia udah merasa nggak ada solusi, itu karena merasa dia ditinggalkan sama Allah, Mas. Hmm. Merasa Allah jauh, merasa aku kayaknya udah berpaling dari Allah, udah menjauh dari Allah, aku kayaknya nggak disayang sama Allah, kayak ninggalin gimana Mas? Kalau kenyataannya adalah energi tanpa batas ini melingkupi diri kita, kita ada di dalam dia. Kita nggak bisa lepas dari dia, kita ada di dalam energi tanpa batas itu gitu. Dan setiap hari kita rasakan keberadaannya lewat nafas. Nah, kebersamaan inilah yang sangat indah sekali gitu. Di keluarga Abundant Revolution yang mungkin hari ini akan diceritakan oleh Ibu Irma, Mbak Rika, sama Mbak Fani, dan nanti ada teman lainnya, Mbak Eka, menyusul gitu. Nah, Oke, itu yang tidak dilakukan di luar, praktek selama 30 hari ditemenin dalam WhatsApp group. Dan iya. aku selama 30 hari itu juga aktif untuk menjawab WhatsApp teman-teman kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyain. Gitu, Nah, Mas Hendra. itu yang ndak tidak bisa dilakukan oleh banyak apa tuh namanya guru-guru, coach di berbagai macam pengembangan diri untuk mendampingi peserta ketika ada keluhan di WhatsApp, mau balas, kontaktabel gitu ya. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Menarik Teh. Mungkin teman-teman aku sebelum ke Bu Ira dan teman-teman yang lain, tadi Teh Feby sempat menyinggung tentang kalau tidak salah tentang data. Ada data-data negatif yang ada di pikiran gitu. Teh Feby eh, mengubah data yang negatif yang kemudian itu sudah terinstall sejak kita lahir di sebuah lingkungan itu eh otomatis selama 30 hari data-data itu
apakah pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, atau memang butuh trigger-trigger tertentu yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya, itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simple Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contohnya, contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget Mas Hendra. Bener, Mm-mm. Mm-mm. gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin, anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan? Bener nggak? Betul, betul, betul. Jadi kalau anak kecil itu kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul ya, mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Muhammad Alfi nggak boleh kayak gitu kan? Kalau Aha. kita orang gede kalau dimarahin langsung disimpan tuh mas. Si Bener, kesalnya bener. marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan, Hmm. terima terima semua yang disajikan oleh semesta berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan atau dihantarkan kesedihan. Karena kedua-duanya itu adalah cinta, Mas Hendra. Oke, oke. Kebahagiaan itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia diterima, sedih diterima gitu. Hmm. Punya uang diterima, uang diambil orang ya diterima. Itu keutuhan Mas, dualitas. Jadi kedua-duanya itu sama seperti Mas Hendra beli permen. Permen Hmm. nih Mas Hendra. Permen itu kan luarannya kan ada plastik-plastik gitu ya. Dalamnya permen manis ya Mas. Sama Mm-mm. kayak gitu. Bahwa kehidupan ini dalamnya mau packaging apapun, packaging kebahagiaan dalamnya cinta, packaging sedih, kekecewaan dalamnya juga cinta. Hmm. Kenapa cinta? Bukankah di dalam packaging kesedihan itu ada pesan semesta? Ada pesan semesta yang sangat indah untuk kita tahu bahwa kalau misalnya pesannya itu kesedihan, kita ke-trigger nih Mas Indra. Iya. Ke-trigger, pokoknya aku sedih atau aku marah. Marah marah sama si orang ini. Nah, si orang ini atau siapapun dia, mau itu dia mantan, mau itu dia teman yang bawa kabur uang kita, mau itu orang yang memfitnah kita, mereka itu cuma tukang pos. Tukang pos yang fungsinya jadi cermin. Tukang pos yang jadi cermin yang fungsinya hanya untuk mengantarkan pesan. Lalu pesannya apa, TVB, dari kejadian yang menggemaskan ini, yang membuat marah? Pesannya itu sama dengan apa yang kamu rasain. Yang Oke. aku rasain kesel. Marah. Ya pesannya marah dan kesel yang bagasi emosi kemarahan dan kekesalan itu masih ada di dalam diri kamu, di bawah sadar kamu, yang masih menyala dan dia terus akan memberikan refleksi realita yang sama, Hmm. membuat kejadian jadi tambah bikin marah, membuat situasi baru yang akhirnya melahirkan ketakutan, kecemasan. Jadi eh, sensasi di dalam tubuh itu, Mas, ketika kita ngadepin orang yang mengesalkan, itu tuh kayak notifikasi WhatsApp gitu, Mas. Mas Iya, Hendra iya. kan kalau ada WhatsApp suka begitu ya, bunyi lah ya istilahnya, ya. Kayak Iya. notifikasi. Jadi kalau ada orang yang bikin marah atau bikin kesel atau kita ke-trigger, itu sama dengan semesta lagi berkomunikasi sama kita. Hmm. Komunikasinya berupa apa? Kalau kita ke-trigger marah, ada pesan tit, bunyi tuh dari semesta berupa orang ini nih datang si pengantar pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Kesel. Ya itu kesel. Maksudnya ya kesel itu masih ada di dalam bagasi emosi kamu. Si kesel itu, marah itu menutupi kelimpahan yang harusnya secara kesadaran dan natural itu kamu rasakan dia muncul naik ke permukaan. Itu ketutup Keren. sama rasa itu. Jadi sebenarnya semua yang hadir itu adalah utusan. Ya, 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 ya. Utusan yang dihantarkan oleh semesta untuk kita membaca Allah, semesta ini lagi ngomong apa sama kita. Allah kan nggak mungkin ngomong sendiri datang ke Mas Hendra kan? Bener nggak? Betul. Dihantarkanlah orang yang ngambil uangmu terus nggak bayar-bayar. Kamu kesel kan? Iya, kesel. Kamu ke-trigger kan?
Dia Trigger janji dong. mau bayar, molor lagi, molor lagi, molor lagi. Sebenarnya kisah permainannya bukan itu. Kan hidup cuma games, Mas. Hmm. Hidup itu cuma permainan, kalau kata surat Al-An'am. Bersendang guraulah kamu, karena hidup cuma permainan. Jadi jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nggak ada manifestasi, nggak ada Baik. manifestasi. Justru semakin santai, semakin asik, semakin rileks itu rekening bank semakin gendut, Mas. Asik, asik, asik. Oke. Teh Febi, sedikit lagi ya sebelum ke Bu Ira ya. Terus Yes. caranya nginstal software kemakmuran, software sehat, software bahagia, itu caranya nempelin data yang positif itu gimana, Teh? Nggak perlu nginstal, nggak perlu software, nggak perlu apapun. Nggak perlu Oke. cara, sebenarnya nggak Terus, perlu teknik. terus? Cuma butuh hening, Mas. Hmm. Cuma butuh hening, diam, dan menerima. Dan butuh jujur sama perasaan kamu. Kamu lagi Hmm. ngerasain apa? Oke, 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 Nggak oke. butuh teknik apapun, nggak perlu meditasi, nggak perlu, karena itu udah naturalnya kamu Wah, dan udah ada di sini. mantap. Sebenarnya nggak perlu training juga sih, Mas, nggak perlu ikut Iya. Badan Revolution juga sebenarnya. Bener ya. Nggak perlu. Kita Iya ini kan? kayak Nggak perlu. kalau katanya Mas Riko, kita ini kayak jualan air di tengah lautan gitu. Karena sedari awal cuma butuh diem doang, butuh Hmm. pause dulu sebentar, boleh nggak? Karena rumusnya gini, Mas Hendra. Saat pikiran itu diam, kesadaran dan natural kita itu naik, Mas. Saat Hmm. pikiran rame, kesadaran dan natural kita itu tenggelam, gitu. Jadi cuma butuh hening, diam, dan jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Aku lagi dendam, kesel, marah. Ya udah, terima gitu. Jadi kunci dari Abundant Revolution itu adalah totally surrender, total menerima, total gitu. Rasakan penuh, sadari bahwa dia itu packaging dari cinta tanpa batas. Bahwa kesedihan ini juga manifestasi cinta. Bahwa pesan sedih yang amat sangat ini adalah pesan semesta lewat tukang pos Iya, berupa iya. rasa yang harus aku terima dan Oke. aku izinkan masuk ke dalam samudra cinta tanpa batas. Di titik kita menyadari bahwa ini adalah cinta, dan di titik kita menyadari bahwa sejatinya kita adalah yang tanpa batas itu dan berkelimpahan itu, di titik itu datanya terurai, datanya langsung kembali, Mas, ke cinta murni tanpa batas. Dan kalau kayak SPBU, kita mulai dari nol ya, gitu. Baik, Dan baik. diinstal sama sending love, bukan diinstal sih sebenarnya, langsung kita lakukan sending love, happy, bersyukur. Jadi ya kejadian seperti yang terjadi sama Bu Ira, sama Mbak Ri, sama Mbak Fini, gitu loh, Mas. Hmm. Oke. Gitu. Nah, aku sekarang coba geser ke Bu Ira, ya. Jadi aku lihat kerpean dulu ya. Bu Ira itu kalau nggak salah dari batch 4 Betul. dulu punya hutang 275 juta. Kemudian tidak bisa segera melunasi karena menjual tanah warisan suami yang belum laku-laku. Terus setelah ikut kelas Abundant Revolution, ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nanti biar Bu Ira aja yang cerita, biar teman-teman eh, tahu dan tentu bisikan hikmah, pelajaran dari apa yang dialamin oleh Bu Ira. Sepenuhnya waktu saya persembahkan untuk Bu Ira. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya wabarakatuh. mengucapkan banyak terima kasih sama Teh Febi, sama Mas Hendra yang dengan itu saya bisa menemukan ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang Teh Febi tadi sampaikan pertama itu betul banget. Saya mengalami kepurukan yang amat sangat sekeluarga bareng itu karena
pada saat itu suami saya tidak diperpanjang. Pensiunannya tidak diperpanjang. Padahal sama Pak Gus sudah bilang kalau Pak Rohim itu saya perpanjang 2 tahun, tapi jangan sampai lapor ke Jakarta. Ternyata ada temennya yang mengkhianatinya itu, Bapak menanyakan pensiunnya langsung turun surat bahwa Bapak pensiun. Sebetulnya teh saya tuh sudah tahu bahwa semua atas izin Allah, tapi saya tetap dan amat sangat terpukul. Suami saya juga, akhirnya suami saya sakit dan keempat anak saya pun sama teh. Seperti ada itu, ada yang teh diceritakan tadi, ada lempeng itu. Semuanya itu jadi, ya jadi jatuh semuanya teh. Terus selama eh, hampir 10 tahun saya mengalami sesuatu seperti itu, sampai saya tuh pernah sekeluarga itu bilang kalau seandainya saja bunuh diri massal itu boleh, kami itu pengennya bunuh diri massal, karena pada saat itu saya tuh sering diteror sama DC-DC itu kan, apa sakit, apa tuh, cuci darah. Dan saya tuh pernah dibilang, pada saat itu sebelum papa ini ikut apa sih, sama di ditipu temennya istilahnya tuh, saya tuh masih punya uang teh, sama-sama punya uang, akhirnya diajak kerjasama, saat ditipu sama temen haji saya sampai habis-habisan semuanya untuk itu mengerjakan proyek itu teh. Akhirnya saya mengalami seperti ini, hutang bank sampai tidak bisa nyaur, sampai pada bulan apa deh itu Agustus itu teh saya dapat surat, rumah saya harus dilelang. Saya sama anak-anak belum kenal sama ini teh. Saya belum kenal banget sama eh, Ngaji Roso. Terus anak saya, semuanya itu sedih banget ya teh, banget sedihnya. Akhirnya anak saya yang pertama, mah mama mesti harus ikut ini, mama mesti harus ikut ini. Terus saya lihat pada saat itu masih anget-angetnya teh Feby ya. Eh, apa tuh, yang di YouTube pertama itu mengenai apa tadi, yang Harley itu teh. Sampai satu akhirnya, tapi saya mau ikut udah punya uang. Ternyata anak saya yang ketiga itu tiba-tiba menjual cincinnya tanpa saya tahu, ngasih kejutan sama saya, malah lihat grup, mau grup apa sih dek? Pokoknya lihat grup. Oh, Masya Allah, aku kok dimasukkan grup ya, Dek, ya mudah-mudahannya saya bisa masuk grup. Loh, Bunda itu sudah masuk grup, Alhamdulillah. Teh, selama ini, selama ini tuh Teh, saya tuh sudah, kan saya punya tanah yang seperti saya ceritakan, tapi tanah itu waktu papahnya anak-anak pembelinya anak-anak masih kecil-kecil dan saya tidak paham, itu saya jual sudah lama sekali teh, sebetulnya mau tak untuk nyaur bang itu nggak laku teh. Teh karena semua tanya mana akte jual belinya, mana ini itu nggak ada semuanya teh. Terus saya ikut, ini, saya akhirnya saya sholat ikut kelas, apa yang Teh diajarkan ke saya nggak ada yang saya lewati, semua bareng anak-anak, iya semua, karena ini, masalah kita bersama teh. Ini, nyon sewu teh, di rumah saya itu kan anak saya yang pertama rumahnya di sebelah, jadi masih di saya, anak saya yang ketiga itu punya rumah, tapi waktu papanya meninggal itu anaknya itu diekakan suami ikut saya, sama suaminya juga rumahnya dikontrakin. Anak saya yang keempat itu nggak jauh juga dari saya. Itu setiap hari yang dibahas cuma itu YouTube-nya Teh Febi, dan yang di share Teh Febi kita diskusikan bersama Teh.
Masya Setiap Allah. hari itu kita seperti kelas sendiri, Teh. Seperti kelas sendiri terus Masya apa Allah. berempat itu apa yang mereka dapat, apa aku tadi gini aku mah aku loh gak pernah dapat yang kedua, aku nggak pernah loh dapat itu yang namanya balik nama kapal sudah lama sekali karena aku nggak bisa ngomong, nggak bisa gini-gini. Iya Allah, aku punya diajarin mama katanya untuk telepati untuk sending lah. Masuk 5 sekaligus untuk orang balik nama surat kapal. Terus Masya anak Duh. saya yang Allah. dua cincinnya itu tah, itu Iya. sebetulnya dari pertama 7 hari sudah saya ikut itu sudah dapat proyek Oh tuh ya. empat sekaligus tanpa mencari, datang sendiri disuruh mengerjakan, suruh ngitung, disuruh mengerjakan, nggak pakai ribet. Terus Masya yang, yang pertama itu kan kerjanya di provinsi teh, PNS, tapi itu semuanya dulu sekali itu dianya itu yang menyupport hidup saya. Itu waktu kecil ya dia pelopeng itu enggak bisa sama sekali. Airnya sekarang lancar seperti dulu kala teh. Terus yang Alhamdulillah. ketiga itu, yang keempat itu kan jual mainan ya teh. Tapi Iya. jual mainannya tuh jual mainan kolektor kan. Sama dianya itu bekerja di adanya di pelabuhan, ngurus-ngurus dokumen-dokumen kapal itu sejak sejak ikut bareng-bareng itu teh lancar dagangannya itu laris, padahal dagangannya itu harganya bisa mencapai puluhan juta. Saya dibelikan Masya kulkas baru teh, terus enggak saya itu kulkas saya itu satu-satunya yang nanti pas pas puasa tuh saya nggak punya kulkas, itu dibelikan anak saya yang ketiga kulkas, dibelikan TV. Masya Allah, saya sampai nangis, terus saya gitu, mah mama nang testimoni biarkan nanti Teh Febi juga seneng, Mas Ira seneng, dan teman-teman lain bisa ngikuti mama. Iya teh, saya tuh setiap hari sibuk ngajarin anak-anak, setiap hari sibuk ngajarin cucu, dan saya itu Feb, saya tuh saking lamanya istilahnya menderita, saya tuh tidak bisa menghadirkan rasa rasa bahagia yang banget. Saya tidak bisa apa teh nggak bisa caranya apa buat video dalam pikiran. Tahu enggak teh, saya kalau membuat video dalam pikiran sama anak saya yang kecil ini, Allah. Ya, cucu gimana? saya, "Ayo, Cik, kita bayangin kita ke yuk ke hotel." Iya kita kok terus seneng-seneng di situ, saya seneng, saya bayangin banget. Terus anak saya yang pingin umrah, ayo kita bayangin umrah, yuk, ayo kita bayangin umrah. Cucu saya yang satunya. Nah, jadi saya tuh seneng bisa bayangin umrah bersama, bisa bayangin ke hotel bersama-sama dengan bantuan anak saya ini, cucu saya ini. Terus teh sama ini ada yang teh bilang 10 juta itu ya, Ya, kuantum untuk jam. Ya. saya nggak bisa teh, aku nggak bisa bilang anak-anak, aku nggak bisa bayangin bahagia dengan uang 10 juta lah, bisanya berapa pun 25 juta, kenapa gitu, karena saya pernah dikasih orang uang 25 juta, itu yang saya bayangin terjadilah Oh, dua puluh oh, lima juta. Oke, berapa juta, Bu? ya, Bu Ira keren banget ya Allah. Alhamdulillah, Cerita-cerita seperti terima ini, kasih, terima kasih. ya, Bu Ira Sama cerita yang cerita seperti ini sangat penting untuk kemudian ditransformasikan ke sahabat-sahabat supaya eh yang mulai kehilangan harapan itu ada semangat kembali gitu ya Masya Teh Feby. Allah. Aku pengen Teh Feby memberikan responnya terkait dengan sebuah narasi fakta yang menarik dari Bu Ira yang mengalami perubahan sangat luar biasa setelah ikut Badan Revolution. Teh, monggo Teh. Masya Allah, Mas Hendra. ini teh, ini termasuk Itu kucingnya ada anak saya yang kuantum yang jam kucing yang 20 untuk juta, Iya, iya, Sandra. main-mainan iya. aja. Yang untuk main-mainan aja. Oke, Iya, lanjut Teh Feby. iya. Jadi gini, gini, Mas Hendra. Aku amazed sekali ya, maksudnya dengan cerita Bu Ira ini yang sebelum ikut kelas mereka punya kepahitan cerita sendiri bahwa rumah mereka tuh eh, mau diambil bank gitu dan mereka ditagih debt collector sampai tadi Bu Ira bilang ada cerita kalau seandainya ada opsi bunuh diri massal itu terfikir gitu.
itu luar biasa sekali gitu. Sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dialami oleh seorang ibu dan 4 anaknya. Itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa bahwa Ngaji Roso hadir menjadi jembatan kebaikan Allah luar biasa. Karena faktanya memang lewat kanal YouTube Ngaji Roso, Mas. Oke. Kebaikan ini terdelivery gitu. Lalu gimana Bu Ira bisa melewati ini semua dengan sangat pertolongan sekali? Aku ngelihat ada satu kunci Mas Hendra yang tidak dilakukan oleh banyak teman-teman yang alumni Mas Hendra. Pada saat Bu Ira WhatsApp aku, Mas Hendra tahu nggak? Aku sama sekali tidak men-save nomornya. Jadi Ya, aku nggak pegang nomornya karena kan, teman-teman Abandon Revolution itu nggak aku save satu-satu kecuali dia WhatsApp aku lalu aku save gitu Mas Hendra. Paham nggak? ya, 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 Nah, ya, artinya Bu Ira ini dengan testimoni yang sudah sedemikian banyak, istilah Bu Ira testimoni berjamaah. ya, ya, testimoni Luar berjamaah. biasa, testimoni berjamaah, testimoni massal gitu. Hmm, hmm. Itu terjadi tanpa ada kontak langsung aku loh Mas Hendra. Iya, iya, Jadi iya. waktu itu bermodalkan hanya kelas. Ini patut dicontoh, ini footnote banget nih sama semua teman-teman. Patut dicontoh. Bermodalkan hanya ikut kelas. Pada saat ikut kelas, semua istilahnya apa yang diinstruksikan di 30 hari daily rutin, Bu Ira betul-betul kacamata kuda, betul-betul dilakukan tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa berpikir panjang. Dia percaya sama materi ini, dia percaya sama sama naturalnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan dan dilakukan Mas Hendra. Jadi Iya, iya. kunci dari keberhasilan buat teman-teman adalah praktek, 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 praktek dan praktek tanpa komplain, tanpa marah-marah, tanpa bertanya, tanpa ada peperangan batin gitu. Karena ini sebuah contoh yang nyata gitu dari seorang ibu umur 69 tahun loh. Aku surprise banget loh. Ya, oke. Daya juang dan belajarnya masih luar biasa walaupun dia nggak bisa quantum jam, dia selalu cari cara lain. Ketika sudah berhasil baru menghubungi aku. Itu Nah, emes banget Mas Hendra luar biasa. itu Jadi apa sih sebetulnya secara hukum semestanya ya Ibu Ira ini adalah contoh nyata Mas Hendra cara merubah data. hmm. Caranya begitu. Oke, Teh Febi. Oh iya, teh satu Ah, lagi, Ya. gimana kok tanah saya bisa terjual gitu. Waktu Oh itu iya saya tanah sholat terjual. tahajud, ya, waktu itu saya sholat tahajud, terus saya quantum jam supaya tanah itu laku dengan tidak ribet, tidak cari gitu-gitu. Hanya jam 9 pagi itu, saya pagi langsung ketemu anak-anak, WA teman-teman anak-anak, aku dapat clue dari awal, suruh quantum jamnya sama yang punya tanah yang kita nggak pernah kenal, bareng alpha telepati, bareng-bareng, ayo kalau bareng-bareng itu powerful, ayo bareng-bareng kita sholat duha, nanti minta paginya terus sholat duha, kita apa telepati sama ibu yang punya tanah, kita minta diikhlasin kalau nanti tanah itu terjual akan saya beri 10 keuntungan, termasuk saya pikir tuh beliau sudah meninggal, saya wakafkan nanti atas nama ibu. Nah, terus saya kasih 10, salah satunya saya wakafkan, dan itu sudah saya lakukan. Teh. oke. Alhamdulillah jam 9 ada orang ke sini, nanyain tanah, langsung tuh, nggak pakai ribet. Asik, asik, Wow. asik. Ya, Anaknya luar di biasa. Quantum Jamin. Ya, mantap, mantap, mantap. Keren ya, Bu Ira. Seneng banget Ya, ya mendengarnya. Alhamdulillah, terima Baik, kasih. oke, Bu Ira. Ceritanya sangat menginspirasi gitu ya. Dan lagi-lagi Teh Febi mengingatkan kita, terus kemudian mendorong kita bahwa dari kisah Bu Ira itu yang bisa kita contoh adalah tidak banyak komplain, ya kan? Tidak banyak bertanya, tetapi lebih memberikan atensi sepenuhnya untuk praktik, 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 praktik sampai 30 hari selesai dan akhirnya
tuntas lah apa yang diinginkan bisa menjadi kenyataan. Dia bisa kembali ke fitrahnya gitu ya sebagai entitas yang tak terbatas gitu ya. Oke, Teh Febi, gimana? Sedikit komen. Masya Allah, dari cerita Bu Ira membuktikan Mas Hendra udah fokus aja sama data di dalam, jujur aja sama data yang ada di dalam yang masih ada bagasi sedih dan lain-lain, duduk sama emosi itu, berdamai dengan emosi itu, terima, terima semua kisah hidupmu, peluk dan katakan bahwa ini cinta tanpa batas. Terima itu, izinkan masuk ke dalam, izinkan dia terurai kembali ke samudra cinta tanpa batas. Itu Oke. cara yang tadi Mas Hendra tanya. Sip, Caranya sip, kayak sip, gitu. sip. Ya, aku sekarang geser ke Mbak Fani. Tolong di, ya, oke, Mbak Fani. Namanya Rifani Audi. Sebelum ikut kelas, kondisinya down, ya, karena Iya, terlalu khawatir. Atau mungkin cerita langsung aja, Mbak Fani. Yuk, sampaikan ke teman-teman dari awal gimana ceritanya, yuk. iya. Ceritanya dari apa ya? Dari waktu ini deh. Pertama mau ikut TVB juga itu sebenarnya lagi finansialnya lagi nggak bagus banget gitu. Ah, aku kan sempat nanya ke Mas Endra ya, Iya, untuk yang batch 9 itu berapa gitu kan. Itu iya, iya. beneran belum ada banget. Abis itu aku sebenarnya udah coba ngintip-ngintip tuh di Ngaji Rosa udah suka lihat-lihat tuh apa ini ya TVB ya gitu. Udah ada apa cerita yang masa apa Sending Love gitu. Akhirnya aku coba tuh si Sending Love itu nggak jauh-jauh sih ke anak aja yang lagi jelalatan gitu. Oh, aku coba terus apa ya aku mandiin lah gitu pokoknya bener-bener yang fokus ke anak gitu ya nggak lama dari itu tiba-tiba dapat transferan akhirnya bisa daftar deh gitu itu cuman Jadi berapa sebenarnya nggak modal ya, modal sending loh. iya tiba-tiba buka handphone ada yang transfer gitu kan gitu jadi akhirnya itu apa coba daftar gitu terus jadi sebenarnya waktu itu tuh kondisinya emang lagi down banget lagi cemas banget itu mungkin udah 3 bulanan ya dari awal-awal tahun itu udah berasa cemas gitu udah nggak ada fokus lah gitu terus apa coba lihat-lihat ngaji Roso gitu terus yang lain-lain akhirnya ketemu sama Teh Febi eh, pengen banget lah gitu ikut kelasnya gitu iya Mbak itu Fani, sih. Mm-mm. oke. eh Soal ini gimana? Ada nggak pengalaman Apa dah? kayak misalnya punya hutang, terus kemudian setelah Ini melakukan tips dari TVB, gimana? Ada perkembangan apa gitu? Ada nggak? ah, jadi apa namanya? Sebenarnya memang masalahnya hutang, cuman bukan hutangnya aku gitu. Hmm. Aku kebetulan di 2018 itu kehilangan orang tua gitu ya. Dikasih kewajiban yang memang harus diberesin gitu. Hmm. Lumayan besar gitu. Nah, itu sekarang itu memang masih masih ada gitu, Mas. Dan ini tuh perasaan aku tuh ini kok kayak mau berulang ya gitu mau berulang mau mau looping gitu terus Hmm. akhirnya udah apa udah down banget lah gitu terus lihat setelah ikut kelas itu di hari pertama hari kedua itu lancar ngikutin apa yang Teh Febi arahin gitu ya itu sampai di hari kedua itu aku sempet apa alfa telepati apa nagih utang Iya, gitu. iya. Terus. Mm-mm, itu nagih utang. Ada Eh efeknya nggak? ada banget. Oh, ada Eh, banget. ada Jadi jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2 jam 3-an gitu aku ngelakuin itu alfa telepati itu malamnya beliau benar-benar langsung WhatsApp eh saya mau bayar ya gitu. Iya, iya. Tapi nggak bisa semua cicil dulu. Nggak apa-apa deh kan aku. Iya, iya. Iya. Jadi ya Ter. itu langsung dalam hitungan jam. Oke, keren, Wow, keren. Nah, keren. Teh Febi, aku izin kembali ke Teh Iya. Febi ya, Mbak Fani ya. Oke. Iya. eh Teh Febi, kalau pengalamanku,
melakukan telepati itu, mempengaruhi orang dari jarak jauh itu, memang antara pikiran, antara perasaan, ya kan, Hmm. antara lisan itu harus benar-benar manunggal, baru menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Itu aku menyebutnya sebagai selaras atau koheren gitu ya. Nah, Ya, Heren. itu gimana? Kalau 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 menurut TVB kan ada orang yang belajar telepati gagal, ada yang berhasil gitu ya. Kita tidak munafik. Banyak Ya, juga yang praktik telepati juga belum bisa-bisa nih. Nah, ini nih yang perlu kemudian untuk mendapatkan apa tuh namanya pembelajaran dari TVB gimana bagi teman-teman ya? betul Mas Hendra. Jadi judul selaras, judul coherence, judul semuanya itu satu frekuensi, itu tuh penting banget buat manifest. Kembali ke masalah rumus semesta tadi, cermin tadi. Nah, Mbak Fani pada saat waktu mentelepatikan hutang untuk orang lain itu bayar ke dia, ini sepertinya bahan bakar roket emasnya itu kuat gitu, Mas. Jadi berhasil atau Oke. tidaknya itu tergantung dari vibe rasa dia pada saat melakukan itu. Mm-mm. Betul-betul tidak dia merasakan itu terjadi di sini saat ini sekarang. Jadi kalau telepati itu kan kita menghadirkan wajah orang yang kita mau sampaikan pesannya di depan muka kita. Dan Iya, kita iya. berkomunikasi sama dia seakan memang dia ada di depan kita, kita Hmm. sampaikan pesan lalu berikan 10 keuntungan. Nah, pada saat menyampaikan 10 keuntungan, gambarkan orang itu tersenyum senang gitu, dikasih 10 keuntungan sama kita. Dan bayangkan dia mengangguk dan salaman. Nah, sepertinya di fase Mbak Fani melakukan itu, dia ngeblend banget Iya, iya, gitu. iya, iya. Makanya di hari yang sama cuma dalam hitungan jam terjadi transaksi. Subscribe.